Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini diharapkan nanti anak-anak yang pertama dapat mengetahui kisah Nabi Ismail alaihissalam dan yang kedua mengetahui keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Kisah Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah putra dari seorang nabi juga yang bernama Nabi Ibrahim dan ibunya bernama Siti Hajar. Siti Hajar ini sebelumnya adalah budak ya dari Nabi Ibrahim dan istrinya yang bernama Siti Sarah. Karena Siti Sarah lama sekali ya divonis tidak dapat keturunan, maka atas usul dari Siti Sarah, Nabi Ibrahim diusulkan supaya dapat menikah dengan Siti Hajar supaya memiliki keturunan yang soleh. Akhirnya Nabi Ibrahim pun menikah dengan Siti Hajar dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama Ismail. Atas perintah Allah, setelah Ismail lahir, ya, beberapa hari kemudian Ismail dan ibunya yang bernama Siti Hajar ya, diperintahkan Allah untuk hijrah ke Mekah. Mereka tinggal di tengah gurun pasir yang tandus. Tandus itu gersang, tidak ada tumbuhan. Jadi mereka mendirikan tenda di situ dengan membawa perbekalan untuk kehidupan sehari-hari. Setelah mereka diantar oleh Ibrahim, kemudian Ibrahim kembali lagi untuk pulang ke rumah bersama Siti Sarah. Ketika persediaan bekal mereka habis, sehingga Ismail yang masih bayi, ya, dia kehausan dan nangis. Sehingga sebagai seorang ibu, dia pun berusaha untuk mencari air minum. Sehingga beliau berlari dari tempatnya tadi sampai ke Bukit Sofa. Tujuannya apa? Di Bukit Sofa itu kan dataran tinggi, jadi dapat melihat daerah yang lebih rendah sampai jauh. Tujuannya untuk mencari sumber mata air, tetapi tidak ditemukan. Kembali lagi sampai ke Bukit Marwa, lihat-lihat sekitar juga tidak ada. Sampai bolak-balik sampai 7 kali. Hal ini dijadikan rukun ya, salah satu rukun dari haji atau umroh, yaitu sa'i. Artinya sa'i itu berlari-lari kecil dari Sofa ke Marwa. Soal pertama, siapakah nama ayah dan ibu Nabi Ismail? Soal kedua, apakah arti sa'i? Atas kuasa Allah, hentakan kaki Nabi Ismail yang masih bayi tiba-tiba muncul sumber air yang sangat bersih, yang sangat banyak airnya. Dan Siti Hajar yang mengetahuinya segera mengumpulkan air-air tersebut
dikhawatirkan nanti airnya akan meresap lagi ke dalam pasir. Ya. Sambil bilang zam 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 zam. Nah, maka disebut dengan air zam zam. Air zam zam ini yang sampai sekarang masih dapat dinikmati, ya, khususnya ketika orang-orang pergi haji dan umroh, mereka pulang membawa oleh-oleh air zam-zam ini, ya, air yang menurut cerita dapat menyembuhkan segala macam penyakit, air yang paling bersih, air yang paling jernih. Ini merupakan air zam-zam. Ismail yang sudah beranjak remaja akhirnya dapat bertemu dengan ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim. Suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih Ismail. Karena mimpi yang membuat Ibrahim tadi merasa bahwa itu sangat berat baginya untuk menyembelih anaknya sendiri, maka Nabi Ibrahim masih menyembunyikannya, masih berpikir-pikir. Tetapi mimpi itu terjadi lagi berulang-ulang. Akhirnya Nabi Ibrahim pun yakin bahwa Allah pasti menunjukkan jalan yang terbaik. Akhirnya Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya kepada Ismail. Bukannya Ismail takut, tetapi malah mempersilahkan ayahnya untuk menyembelihnya. Dan akhirnya mereka pergi ke suatu bukit. Ketika Nabi Ismail akan disembelih oleh ayahnya, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengganti Ismail dengan seekor domba. Itu Nabi Ibrahim menutup mata ketika akan menyembelih karena dia tidak tega melihat anak kesayangannya mati disembelih dia sendiri. Ketika sudah selesai menyembelih, Nabi Ibrahim merasa sedih. Tetapi beliau berani membuka mata ketika terdengar suara Ismail yang memanggil nama ayahnya. Ketika dilihat, ternyata yang disembelih oleh Ibrahim tadi bukan anaknya, tetapi seekor domba. Inilah awal diperintahkannya ibadah kurban. Soal ketiga, bagaimana asal mula air Zam-Zam? Soal keempat, bagaimana asal mula ibadah kurban? Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim membangun Ka'bah yang berbentuk kubus atau kotak dengan dibantu anaknya Ismail. Dalam pembangunan, mereka menempatkan batu yang bernama Hajar Aswad. Ya, nama batunya tersebut itu berwarna hitam, makanya namanya Hajar Aswad di salah satu sudutnya. Yang sampai sekarang ketika orang pergi haji, pergi umroh, mereka berebutan untuk mencium batu tersebut karena diyakini bahwa batu Hajar Aswad tersebut merupakan batu yang berasal dari surga. Bangunan yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail tadi yang bernama Ka'bah sekarang ya menjadi kiblat umat Islam sedunia ketika melaksanakan sholat. Jadi orang yang berada di daerah sebelah barat Ka'bah tinggalnya
berarti sholatnya itu menghadap timur. Begitu juga sebaliknya seperti Indonesia berada di sebelah timur kalau diurutkan di peta. Maka kita ketika sholat menghadapnya sebelah barat. Jadi seperti itu. Soal kelima, apakah arti Hajar Aswad? Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.